headset biar ini ya mengurangi distraksi sumber suara yang lain. Oke, saya admit dulu yang masih antri untuk masuk. Baik, Mas dan Mbak, semuanya selamat siang. Oke, untuk pertemuan kita pada siang hari ini, kita laksanakan melalui mode daring ya, karena kemarin ada info juga, saya bertanya ke dosen sebaiknya gimana, katanya ya to be safe ya, mungkin sementara pakai daring aja dulu nggak apa-apa gitu diperkenankan. Oke, baik Mas dan Mbak. Mari kita awali ya pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, as usual dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga bermanfaat apa yang akan kita laksanakan ke depan. Baik, berdoa dipersilahkan Mas dan Mbak. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Baik, kita akan mempelajari ya pada kesempatan siang hari ini terkait dengan expense ya. Kita kan kemarin sudah mempelajari terkait dengan revenue ya atau pendapatan. Nah, sekarang komponen lain dari laporan keuangan, terutama laporan laba rugi yang sering kita temuin ya, yaitu laporan laba rugi yang terdiri dari pendapatan dan beban ya. Nah, sehingga bagaimana kemudian teori akuntansi merumuskan kemudian juga menghitung atau memiliki teori terkait dengan expense atau beban ini kemudian harus kita pelajari ya, karena kalau kita nggak tahu bagaimana komponen pembentuk laporan keuangan, maka kita juga akan lack of knowledge ya, jadi kehilangan pengetahuan terkait dengan laporan keuangan ya, seperti itu. Nah, teori-teori apa saja yang kemudian bisa mendasari, balik lagi ya, recognition and measurement. Jadi pengakuan dan pengukuran beban ini akan kita pelajari ya pada siang hari ini. Oke, so here you go. Kelihatan Mas dan Mbak ya untuk PowerPoint-nya? Kelihatan, Bu. Oke, very good. Oke, nah kita akan mempelajari terkait dengan expenses. Oke, nah sekarang definisinya terlebih dahulu, sama seperti materi-materi kita terdahulu ya. Jadi sebelum kita kemudian beranjak lebih jauh, kita memang harus mempelajari definisi. Karena dari definisi ini kemudian kita akan memahami pengertiannya seperti itu ya, sehingga kita bisa menerapkan teori atau konsep itu dalam berbagai hal. Karena kita tahu ya, dalam laporan keuangan yang namanya laba rugi, expenses itu banyak banget gitu kan. Sehingga apa sih yang dimaksud dengan beban? Ini harus kita kategorikan atau deskripsikan terlebih dahulu. Nah, ini kita rujuk dari kerangka konseptual paragraf 70 ya di sini ya. Jadi berdasarkan kerangka konseptual ya. Jadi yang namanya, saya pakai warna biru aja kali ya biar kelihatan. Jadi expenses ya atau beban itu didefinisikan sebagai apa? Penurunan manfaat ekonomi. Masih ingat kemarin ya yang revenue? Revenue adalah increases in economic benefit ya. Sedangkan kalau beban ini kan kebalikan dari pendapatan. Karena kita tahu ya beban itu adalah effort atau usaha yang dilakukan oleh entitas untuk memperoleh pendapatan seperti itu. Jadi kalau kemarin kita belajar revenue adalah increases in economic benefits, oke. Nah, expenses itu kontranya atau kebalikannya ya, yaitu apa? Decreases in economic benefits ya. Sisanya ya itu relatif sama Mas dan Mbak ya. Jadi ini kebalikannya sebetulnya. Kalau kita lihat di sini ya, jadi expenses are decreases
in economic benefit during the accounting period. Jadi selama periode akuntansi tertentu. In the form, ya, dalam bentuk, ya, bisa outflow atau aliran keluar aset atau depresi, ya, depresi itu penurunan aset, atau in currencies, in liabilities. Jadi munculnya kewajiban, gitu kan, yang berdampak pada penurunan ekuitas. Jadi dampaknya itu pada penurunan ekuitas, ya, selain distribusi ke partisipan ekuitas, ya, seperti itu. Jadi other than, ya, selain, seperti itu. Nah, sehingga kita tahu kemudian definisi dari expenses itu apa, atau beban, ya, yaitu penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi tertentu dalam bentuk aliran keluar atau penurunan aset, atau, ya, munculnya kewajiban sebagai dampak dari, yang berdampak pada penurunan ekuitas selain yang terkait dengan distribusi kepada saham atau pemegang ekuitas. Nah, itu adalah definisi dari beban, Mas dan Mbak, kalau kita lihat, ya. Oke, sebentar. Oke, nah itu, ya, definisi beban. Nah, kemudian kalau kita tinjau lebih lanjut, Mas dan Mbak, kenapa tidak bergerak dia? Oke, sorry. Nah, tadi, ya, sesuai dengan definisinya, kemudian kita jabarkan lebih lanjut. Jadi, penurunan, oke, dalam nilai ini kemudian apa? Bisa berbentuk aliran keluar kas. Jadi, outflow, ya. Jadi, kasnya kemudian mengalir keluar, ya. Nah, kemudian beban itu termasuk di dalamnya adalah losses, ya, kerugian, ya, as well as expenses. Jadi sebagaimana beban, kerugian juga termasuk di dalam beban yang muncul karena apanya? Karena adanya aktivitas reguler atau aktivitas biasa perusahaan. Jadi kalau ada kerugian itu bisa didefinisikan sebagai beban juga. Contoh misalnya, ya, Anda mengenai cadangan kerugian piutang, ya. Nah, itu include, ya, masuk ke dalam beban. Nah, kemudian di sini, ya, adanya perbedaan antara, ya, item-item yang abnormal dan extraordinary ini tidak lagi diperkenankan. Seperti itu, ya. Jadi itu adalah definisi beban. Nah, kemudian dari definisi beban ini selanjutnya, ya. Jadi untuk membuat definisi beban ini bisa dioperasionalkan, ya, untuk membuat definisi dari beban operasional, maka harus dikaitkan dengan aktivitas fisik entitas, ya. Aktivitas fisik itu artinya apa? Sesuatu yang dikerjakan, seperti itu, ya. Contohnya dalam hal ini misalnya, ya, produksi, kemudian penjualan itu menghasilkan pendapatan, ya. Kemudian misalnya penggunaan barang dan jasa, ya, dalam rangka apa? Untuk mendukung fungsi tersebut, ini bisa menimbulkan beban yang muncul seperti itu. Jadi tadi, ya, untuk membuat definisi beban tadi bisa dioperasionalisasikan, kan gitu kan? Maka beban ini dilekatkan pada aktivitas fisik, ya. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh entitas. Nah, di sini contohnya misalnya apa? Kalau ada proses menghasilkan pendapatan, ya, baik misalnya dari proses produksi, dari proses penjualan, kemudian penggunaan barang atau jasa, ya, yang dilakukan untuk mendukung atau untuk menghasilkan proses menghasilkan revenue tersebut. Nah, disinilah beban itu muncul. Atau dengan bahasa saya tadi di awal, ya, beban itu adalah effort, ya, untuk atau usaha untuk menghasilkan pendapatan tertentu, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya sesuai definisi, ya, ini ada perubahan pada aset dan perubahan pada kewajiban, ya. Jadi beban itu merepresentasikan adanya perubahan nilai, Mas dan Mbak, ya. Jadi
expense itu bisa jadi merepresentasikan perubahan nilai. Nah, contoh mungkin yang paling sederhana ya, bukan yang paling sederhana, tapi yang kita sering dengar misalnya ada beban depresiasi ya. Nah, beban depresiasi itu kan mencerminkan adanya perubahan nilai pada aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, kan seperti itu ya. Nah, di sini kemudian kalau kita lihat, nah kerangka kerja konseptual artinya tadi ya, prinsip akuntansi itu mendefinisikan beban ya itu terkait atau merujuk pada aliran keluar atau penurunan aset atau munculnya kewajiban. Jadi beban itu bisa apa ya istilahnya ya, tidak harus dalam bentuk kas keluar gitu ya, tapi bisa juga karena adanya penurunan aset, tidak harus selalu kas ya. Misalnya asetnya menurun, contoh misalnya beban depresiasi atau munculnya kewajiban ya. Misalnya kita mengeluarkan expense, tapi expense-nya itu misalnya masih dalam bentuk kewajiban atau utang gitu ya. Misalnya ada beban gaji, tapi gaji itu belum dibayarkan alias terhutang, misalnya gitu ya. Utang pajak misalnya seperti itu. Nah, utang pajak nantinya kan akan masuk dalam beban seperti itu ya. Jadi bisa juga ya dalam bentuk itu penurunan nilai aset ya. Kas kan termasuk aset ya. Jadi kalau kasnya menurun untuk bayar beban ya, itu termasuk juga penurunan aset ya, atau munculnya kewajiban seperti itu ya. Kemudian untuk kerangka konseptual ini menyatakan ya tidak ada referensi terhadap hubungan antara beban dan kewajiban. Nah, kerangka konseptualnya bilang seperti itu, tapi kenyataannya ya dalam praktik akuntansi keseharian kita sering menghubungkan antara beban dengan pendapatan. Karena tadi ya beban itu seringkali dianggap sebagai apa istilahnya Mas dan Mbak? Beban itu effort ya untuk memperoleh revenue tertentu seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya ya expenses and cost. Jadi apa sih bedanya beban dengan biaya? Nah, pada zaman dulu saya kuliah nih, masih unyu-unyu seusia Anda, bahasa Indonesia itu menyamakan antara expense dan cost ya. Jadi beban dan biaya itu dianggap dua hal yang sama. Padahal kalau secara literatur bahasa Inggrisnya kan berbeda ya antara beban dan cost. Nah, di sini yang dimaksud dengan beban ini adalah apa? Cost yang sudah expired atau cost yang sudah dipergunakan. Oke, contoh misalnya ya kalau kita merujuk pada beban depresiasi. Beban depresiasi itu kan artinya ada cost ya. Nah, misalnya ada cost. Cost itu adalah harga perolehan sebuah aset. Kita kemarin sudah belajar ya menghitung harga perolehan aset ya. Misalnya harga perolehan aset dari sebuah tanah itu adalah harga tanahnya ditambah dengan misalnya biaya sertifikat, biaya notaris, bayar pajaknya segala macam sehingga yang namanya cost atau harga perolehan dari suatu aset itu akan dialokasikan selama umur hidup aset tersebut. Nah, dialokasikan misalnya ada kendaraan ya, kalau tanah soalnya nggak ada umurnya. Kalau misalnya kendaraan katakanlah dia diperkirakan umur ekonomisnya itu 10 tahun. Maka harga perolehan mobil ini, kendaraan ini akan di-spread atau akan dialokasikan selama umur hidupnya atau selama 10 tahun. Ya, sehingga apa? Katakanlah perusahaan mempergunakan metode garis lurus ya. Bukan mungkin. Jadi misalnya mobilnya harga 100 juta, dialokasikan selama 10 tahun, maka apa? Expense yang harus ditanggung per tahun adalah 10 juta seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai beban depresiasi. Ya, jadi bedanya beban ya, ini adanya beban itu tadi ya
cost yang sudah expired, alias cost yang sudah dipergunakan, seperti itu. Jadi kita bisa melihat contohnya ini ya dalam kasus beban depresiasi. Jadi expense ya itu sometimes gitu kan dinyatakan seperti itu. Sometimes an expense ini adalah di apa ya? Dirujuk atau direferensikan sebagai apa? Expired cost atau beban yang biaya yang sudah expired gitu ya. Nah, contohnya adalah beban depresiasi ya. Yang lain mungkin Anda bisa cari juga kayak beban sewa dan yang lainnya gitu ya. Kemudian kita lihat ya, penggunaan aset itu kemudian akan diikuti oleh cost ya, di mana cost ini akan menimbulkan beban terhadap entitas seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan aset pasti muncul yang namanya biaya ya atau biaya perolehan aset. Nah, ketika muncul biaya pasti akan muncul beban ya terhadap entitas. Jadi biaya ini adalah munculnya di awal, expense ini bagian dari biaya atau cost yang sudah jatuh tempo alias per periodenya berapa, nah itu kemudian dialokasikan. Oke ya, sehingga apa? Kalau tidak ada cost untuk perusahaan, maka juga tidak ada expense. Jadi kalau nggak ada biaya, ya berarti nggak ada beban. Oke. Kemudian yang berikutnya ya, pengakuan beban. Nah, udah mulai nih, ada recognition, ada measurement, kan seperti itu ya. Jadi kriteria pengakuan untuk beban ini konsisten dengan elemen akuntansi yang lainnya gitu ya. Nah, beban ini akan diakui apabila gitu ya. Yang pertama probable. Jadi dia itu akan mendatangkan manfaat ekonomi di masa depan ya, yang terkait dengan item yang akan mengalir dari atau ke atau dari entitas. Jadi apa? Harus ada manfaat ekonomi yang terkait dengan item ya, yang akan mengalir ke dan dari entitas. Oke, kemudian yang kedua ya, beban itu akan diakui apabila apa? Ya, sebuah item itu memiliki harga perolehan atau memiliki nilai yang bisa diukur secara reliable gitu ya. Jadi tadi kalau nggak ada cost maka nggak ada expense gitu ya. Jadi untuk mengakui expense seperti apa? Ya cost-nya harus ada dulu dan cost itu bisa diukur secara reliable. Reliable itu artinya handal ya. Nah, reliable ini kalau kita lihat yang pertama prudence ya, hati-hati dan netral seperti itu. Kemudian karakter reliable yang berikutnya dalam hal ini ya, ini bebas dari kesalahan material ya, bebas dari bias dan represent faithfully. Artinya apa? Bisa dipercaya seperti itu. Jadi kapan sebuah beban diakui? Nah, ini dia ada kondisi ini ya Mas dan Mbak. Jadi pengakuannya seperti itu. Jadi kalau bebannya cost-nya aja belum ada, ya kita belum bisa mencatat itu sebagai beban. Oke, nah kemudian berikutnya terkait dengan pengakuan beban ya. Jadi ada penurunan manfaat ekonomi di masa depan, kan seperti itu ya. Jadi kita ngelihat definisinya kan. Jadi kalau ada penurunan manfaat ekonomi di masa depan, itu terkait dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban ya. Jadi ada manfaat ekonomi yang akan menurun di masa depan yang terkait apa? Dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban. Nah, pengakuan beban dalam hal ini ya, ini akan muncul secara simultan dengan pengakuan ya, peningkatan kewajiban atau penurunan aset. Jadi begitu muncul peningkatan kewajiban atau penurunan aset, maka apa? Expense itu diakui pada saat yang bersamaan alias simultan. Gitu ya. Oke, nah kemudian pengukuran beban, kalau kita lihat ya, untuk mengukur beban, oke, ini kemudian sejumlah keputusan ini harus dibuat. Nah, tadi kan kita recognition ya, sekarang measurement-nya. Ya,
terkait dengan bagaimana beban ini harus dialokasikan selama periode waktu ya penghasilan itu diperoleh. Oke, sehingga tadi kita kan ini kan kalau misalnya ada penghasilan ya atau revenue, di bawahnya kan ada expense gitu kan. Kemudian di bawahnya ada profit. Nah, sehingga apa? Bagaimana mengalokasikan beban ini supaya apa? Dalam proses menghasilkan revenue itu kita harus pertimbangkan. Ya, jadi bagaimana beban ini harus dialokasikan selama periode apa? Pendapatan yang dihasilkan. Nah, kita mempergunakan basis accrual accounting. Jadi accrual accounting itu artinya, Mas dan Mbak, kita tidak menilai pada penerimaan kasnya, gitu kan? Oke, tidak menilai pada penerimaan kasnya, tapi lebih pada accrual. Jadi misalnya ya, kita misalnya apa ya istilahnya ya, katakanlah ada beban listrik gitu ya, berarti kan harusnya kita membayar tuh. Tapi pada saat itu, pada saat akhir periode laporan keuangan, kita belum membayarkan. Artinya apa? Kasnya belum keluar. Tapi karena itu menjadi beban untuk pendapatan pada periode misalnya bulan Januari, meskipun bayarnya bulan Februari, ya tetap harus diakui sebagai beban bulan Januari. Ya, jadi walaupun kasnya belum dibayarkan, tetapi karena effortnya itu untuk menghasilkan pendapatan di bulan Januari, maka harus diakui di bulan Januari seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai accrual accounting. Nah, sehingga kita melihat ya, ada matching atau ada penandingan seperti ini ya, atau di-linkkan, dipadankan gitu ya, beban terhadap pendapatannya pada periode di mana beban dan pendapatan itu terkait ya, sehingga kalau kita lihat laporan di laba rugi Mas dan Mbak ya, misalnya misalnya laporan laba rugi pada bulan Januari, maka yang diakui adalah pendapatan pada bulan Januari, dan beban yang diakui pada bulan Januari adalah yang mana? Beban yang keluar untuk memperoleh pendapatan pada bulan Januari tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai matching, ya, matching principles seperti itu. Oke, nah kemudian bagaimana alokasi terhadap beban. Nah, ini mirip dengan kemarin ya, kalau kita lihat pada saat kita mendiskusikan bentar ya. Excuse me. Okay, I'm so sorry. Oke, nah kemudian kita lihat ya bagaimana untuk alokasi bebannya di sini. Ya, kita bisa melihat bahwa yang namanya revenue atau pendapatan itu dianggap sebagai accomplishment ya, atau pencapaiannya gitu ya. Sedangkan beban
ini adalah effort atau usaha untuk mencapai accomplishment tersebut. Sehingga apa? Untuk setiap periode yang ada, kemudian kita berusaha untuk mematchingkan ya atau mengklikkan antara apa? Pendapatan dengan beban ya, yang kemudian nanti menghasilkan net accomplishment. Nah, ini yang disebut sebagai laba periodik. Kayak tadi ya di laporan laba rugi kita tahu ya, misalnya di sini ada revenue, di sini ada beban, kemudian ini menjadi kalau dikurangkan ya menjadi profit seperti itu ya. Kemudian kita lihat ya, kebanyakan masalah dari penentuan laba itu terkait dengan bagaimana perusahaan itu mengalokasikan beban ya dan mematchingkannya dengan revenue seperti itu. Nah, ini harus hati-hati ya dalam hal ini karena apa? Kalau kita mengalami kegagalan salah mengalokasikan beban, kemudian mematchingkan itu, dampaknya pada laba perusahaan seperti itu. Oke, nah sehingga kemudian akuntan ini harus memutuskan gitu ya, apakah biaya itu kemudian akan berdampak pada pendapatan di masa depan. Sehingga kemudian harus di-defer ya, ditunda. Kemudian apakah biaya itu akan berdampak pada pendapatan yang sekarang. Sehingga kemudian harus ditulis ya, di write off, dihapuskan terhadap pendapatan di periode sekarang. Kemudian apakah ya biaya itu kemudian walaupun muncul dan belum dibayar, itu nanti terkait dengan pendapatan sekarang sehingga kemudian apa? Harus diakrualkan, harus diakui pada saat sekarang. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, proses matching tadi ya melibatkan ya secara simultan bersamaan ya dengan kombinasi rekognisi pendapatan dan beban yang hasilnya secara langsung ya kemudian bersama-sama dengan transaksi atau peristiwa lain. Contoh misalnya ya sales penjualan dengan harga pokok penjualan ya. Jadi sales dengan cost of goods sold ini kan munculnya bersamaan Mas dan Mbak ya. Kalau Anda buka lagi mungkin ya akuntansi untuk perusahaan dagang ya misalnya seperti itu, atau akuntansi untuk perusahaan manufaktur juga bisa ya. Anda lihat lagi laporan keuangan laba ruginya, di situ akan menunjukkan bagaimana penjualan itu yang paling atas gitu kan, kemudian di bawahnya ada harga pokok penjualannya sehingga muncul laba kotor kan seperti itu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Adanya matching proses, sebetulnya seperti itu, Mas dan Mbak ya, yang secara simultan atau bersamaan tadi ya, atau pengakuan tadi secara kombinasi antara beban dan pendapatan. Ya, yang kemudian secara langsung ya berdampak bersama-sama pada transaksi yang sama atau peristiwa yang sama. Contohnya ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya ya, itu kalau secara teori, kemudian secara teori itu kelihatannya mudah ya Mas dan Mbak ya, tapi secara praktek ya matching ini sangat sulit untuk dilakukan sebetulnya ya. Dan kemudian juga ini harus ada kesepakatan atau kebijakan atau judgement tertentu. Kapan sih dimatchingkan kan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat ya, ini sifatnya itu kayak arbitrary. Jadi dia itu kayak ada judgement, kayak ada kebijakan akuntansi yang dibutuhkan dalam hal ini ya untuk proses pengalokasian beban seperti itu.
Kayak gitu ya, Mas dan Mbak. Oke. Nah, kemudian, bagaimana kita mengalokasikan beban? Ini tadi ya kan harus menggunakan prinsip matching ya. Nah, ada 3 basis metode akuntansi untuk matching. Yang pertama ya, mengkaitkan antara cause and effect atau penyebab dan dampaknya. Kemudian yang kedua, ini mengalokasikan secara sistematik dan rasional, ya. Kemudian yang ketiga, melakukan pengakuan secara immediate, ya, secara segera, misalnya seperti itu. Nah, yang pertama, bagaimana kita mengasosiasikan atau menghubungkan ya antara cause dan effect. Jadi, cara ideal untuk melakukan matching adalah dengan menghubungkan antara cause atau penyebab dan efeknya atau dampaknya. Ya, namun kalau kita lihat ya, cause and effect relationship atau hubungan sebab akibat ini sulit untuk dibuktikan. Nah, sehingga apa? Kita harus melakukan observasi yang memadai dalam hal ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya, kita bisa juga melakukan alokasi beban itu secara sistematik dan rasional ya. Misalnya di sini ya, alternatif lain untuk menggunakan ya sistematik dan prosedur alokasi yang rasional. Contoh misalnya ya, beban ini dialokasikan pada segmen waktu tertentu. Contoh kalau kita lihat bagaimana kita mengalokasikan beban depresiasi, itu kan apakah kita mempergunakan metode garis lurus, kemudian metode unit produksi, kemudian menggunakan mungkin saldo menurun ya, declining balance, itu kan alasannya itu sistematik dan rasional kan seperti itu ya. Nah ini beban ini diasumsikan berkorelasi dengan pendapatan pada periode tersebut. Nah, ini contohnya adalah untuk beban depresiasi. Kemudian ya, alokasi beban secara sistematik dan rasional ini juga membutuhkan estimasi. Kita tahu ya, misalnya untuk depresiasi, kita kan mengestimasikan apa? Umur hidup atau lifetime dari aset tersebut ya, umur ekonomis, umur hidup itu kan kita estimasikan. Dan namanya perkiraan, belum tentu perkiraan itu kemudian benar gitu kan. Nah, tapi kan kita masih bisa revisi ya, misalnya kita perkirakan mobil itu usianya umur hidupnya 5 tahun. Ternyata masih bagus tuh setelah 5 tahun. Oke deh, kita perpanjang selama 10 tahun, misalnya seperti itu ya. Itu masih bisa direvisi. Artinya apa? Kalau itu estimasi, maka kemungkinan di masa depan ya itu bisa jadi meleset. But that's okay karena bisa kita revisi kan seperti itu ya. Kemudian juga membutuhkan asumsi dalam hal ini ya, di mana asumsi ini biasanya berupa arbitrary. Arbitrary itu kayak semacam judgment atau kebijakan. Nah, sehingga ini seringkali dituangkan dalam kebijakan akuntansi perusahaan. Ya, di mana kita bisa lihat kebijakan akuntansi perusahaan? Di laporan keuangan ada, terutama di bagian catatan atas laporan keuangan. Seperti itu, Mas Danda. Oke, kemudian metode berikutnya adalah immediate recognition. Jadi diakui ya, itu secepat mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian tadi ya, use kapan ini dipergunakan jika ya satu atau dua pendekatan yang tadi ya, pendekatan pertama dan yang kedua itu tidak bisa dilakukan ya. Jadi matching dan secara sistematis dan rasional itu nggak bisa dilakukan, maka kita mempergunakan pengakuan segera gitu ya. Nah, kemudian pengakuan segera ini dianggap sebagai beban. Contoh misalnya ada beban iklan. Kemudian beban penelitian, ya, kemudian beban impairment, contohnya seperti itu ya, itu diakui segera. Nah, kemudian ya kita tahu bahwa ketika kita harus melakukan alokasi terhadap beban, oke, nah
ada 3 jenis ya pengalokasian tersebut. Nah, kemudian ini ada kritik terhadap alokasinya ya. Nah, yang pertama, yang pertama doktrin konservatisme. Jadi kita kan mengenal prinsip konservatif ya atau prinsip kehati-hatian kalau dalam akuntansi. Nah, ini berarti apa? Bahwa beban, kemudian kerugian dan kewajiban ini diakui as soon as possible, ya. Jadi diakui sesegera mungkin. Bahkan ketika ya bukti untuk kejadian tersebut itu dianggap lemah gitu ya. Jadi balik lagi kita menganut prinsip konservatif, jadi ya tadi kemudian bebannya harus diakui sesegera mungkin seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya, the asymmetrical treatment. Jadi adanya perlakuan yang tidak sama, yang tidak simetris ya antara pendapatan dan beban. Ini bisa menciptakan bias konservatisme dan kemudian dampaknya apa? Akan menghasilkan laporan keuangan yang misleading. Seperti itu ya. Kenapa? Kalau tadi ya, kalau pendapatan ini kalau pakai prinsip konservatisme gitu kan, ini kan harus diakui selambat mungkin dan sesedikit mungkin. Sementara beban, kalau prinsip konservatisme itu harus diakui immediately, sesegera mungkin dan setinggi-tingginya yang memungkinkan. Sehingga apa? Ada perbedaan treatment antara pendapatan dan beban. Padahal pendapatan dan beban ini akan ditandingkan atau di-matchingkan. Nah, ini bisa menciptakan yang namanya konservatif bias ya, sehingga nanti laporan keuangannya jadi misleading. Nah, kemudian adanya personal incentives. Jadi ada manfaat pribadi yang bisa mempengaruhi pertimbangan manajer ya dalam proses alokasi. Contohnya misalnya ya, kalau misalnya manajer itu pengen bonus yang besar, ya, padahal dia tahu bonusnya itu dikaitkan dengan pencapaian laba perusahaan, gitu ya. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya laba perusahaan ini tinggi, ya. Nah, di situ manajer bisa mempergunakan metode-metode akuntansi yang bisa meningkatkan laba. Contoh misalnya ya, beban depresiasi. Ya, kalau misalnya asetnya itu adalah aset yang masih baru gitu ya. Kemudian supaya bebannya berkurang, kalau beban berkurang kan labanya tinggi, kalau labanya tinggi bonusnya tinggi. Maka kalau asetnya itu umurnya masih pendek, masih muda gitu ya, sebaiknya mempergunakan metode garis lurus, misalnya seperti itu ya. Kenapa? Ya karena kalau mempergunakan metode saldo menurun, nanti beban depresiasinya akan lebih tinggi untuk aset yang sama. Misalnya seperti itu ya. Itu contoh bagaimana kemudian apa? Insentif atau manfaat pribadi si manajer itu kemudian bisa membuat manajer apa? Dia itu cenderung memilih metode akuntansi ya, metode alokasi beban yang lebih cocok dipergunakan untuk meningkatkan keuntungan pribadinya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya alokasi atau proses tadi ya penandingan tadi ya matching proses ini merupakan hal yang esensial yang penting ya dalam praktek akuntansi. Nah, prosesnya ini kemudian dibuat membuat apa? Neraca Neraca itu seakan-akan menjadi sekunder ya. Sekunder itu artinya tidak prioritas ya, tidak terlalu penting dibandingkan dengan laporan laba rugi seperti itu ya. Nah, kemudian neraca ini menjadi repositori. Jadi sekedar apa ya istilahnya ya, rujukan ya
biaya-biaya yang belum expired. Karena beban itu kan biaya yang sudah expired. Yang belum expired di mana adanya? Ya di neraca, kan seperti itu ya. Kemudian kebanyakan apa yang ditaruh atau yang dibuat dalam laporan akuntansi ini kemudian dianggap rubbish ya, dianggap sampah karena tadi seringkali alokasi ini lebih mempertimbangkan ya mana metode alokasi beban yang dipilih itu pertimbangannya adalah manfaat pribadi si manajer gitu ya. Nah, kemudian kritik yang berikutnya adalah problem alokasi, Mas dan Mbak, kalau kita lihat. Jadi alokasi ya menurut Thomas ya, salah satu ahli akuntansi, ini alokasi dalam akuntansi ini tidak memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, additivity, kemudian dianggap sebagai sesuatu yang ambigu gitu ya, kemudian tidak bisa dipertahankan seperti itu. I'm sorry, saya agak cepat ya, mohon maaf ini karena waktu saya agak terbatas untuk pertemuan pada hari ini, Mas dan Mbak. Oke, nah berikutnya ini ada alokasi ya. Jadi walaupun tadi ada kritik-kritik terhadap metode alokasi beban ya, alokasi itu kemudian dipertahankan ya oleh akuntan karena dua alasan mendasar. Oke, yang pertama, jadi tetap aja pada prakteknya ya, metode alokasi beban ini bisa menyediakan ya jasa dalam periode sekarang dan periode masa depan. Kemudian, pola alokasi itu juga merefleksikan biaya dan jasa yang diterima pada periode tersebut. Seperti itu. Jadi tetap bisa dipergunakan ya. Kemudian, data yang dialokasikan itu biasanya memiliki manfaat ya, ada tujuan manfaatnya. Karena apa? Pembaca ini membaca laporan akuntansi yang di dalamnya melibatkan juga data yang dialokasikan. Dan ini tetap bermanfaat ya dalam hal ini. Oke. Kemudian kita lihat ya, again si Thomas ini kemudian alokasi ini kemudian incorrigible ya, artinya kemudian ada kritik tapi juga apa ya istilahnya ya, kalau ada kelemahan-kelemahannya gitu ya, walaupun sekarang ini juga tetap dipakai. Nah, yang pertama kalau kita lihat ya metode alokasi beban itu dianggap tidak capable atau tidak memenuhi unsur verifikasi ya secara objektif ya. Kemudian pola alokasi ini tidak muncul dalam dunia nyata. Kenapa nggak muncul dalam dunia nyata? Sekarang Anda bayangkan kalau misalnya beban depresiasi itu sebetulnya kan juga nggak ada kan. Jadi bagaimana kemudian nilai ekonomis dari suatu aset turun karena alokasi cost menjadi beban itu sebetulnya kan apa ya istilahnya ya secara nyata itu nggak terjadi. Jadi lebih ada pada karena akuntan itu memikirkan hal tersebut ya. Jadi dianggap tidak eksis di dunia nyata, jadi munculnya itu hanya di pikirannya akuntan aja. Jadi mungkin akuntan dianggap ribet gitu ya. Kemudian kontribusi individual ya terhadap input pada output ini bisa jadi tidak diketahui. Kenapa? Karena semua input akan berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan output. Jadi misalnya satu beban gitu ya, jadi kontribusi jenis beban tertentu itu kemudian tidak berdampak pada outputnya, tidak memberikan kontribusi dianggap begitu. Karena beban itu kan banyak, kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Nah, kemudian penelitian secara empiris ini tidak menunjukkan bahwa alokasi itu sesuatu yang bermanfaat. Nah, kemudian ya ada pendekatan alternatif yang disarankan, gitu ya. Untuk apa? Mengantisipasi kekurangan-kekurangan dalam pengakuan beban menggunakan allocation ini. Kemudian kita bisa mempergunakan opsi
lain adalah exit price accounting. Kemarin kita sudah membahas ya mengenai exit price accounting ya. Jadi exit price accounting kemudian ini tidak ada alokasi, artinya beban itu tidak dialokasikan pada periode-periode tertentu seperti itu. Oke, nah kemudian ya apa sih defense of allocation, tapi tadi walaupun banyak kritik terhadap metode alokasi beban, ini dianggap masih bisa memberikan manfaat atau kontribusi. Yang pertama ya, kemudian tujuan alokasi itu menjadi berubah, kemudian bersamaan dengan alokasi hanya jika manfaat ini melebihi biaya yang dikeluarkan. Kenapa? Karena jadi lebih mudah ya, artinya sistemnya itu menjadi lebih mudah, penghitungannya itu lebih mudah kalau kita mempergunakan alokasi. Oke, nah kemudian tantangan untuk para pembuat aturan atau standar setters ya di akuntansi. Nah di sini IASB, International Accounting Standard Board, itu cukup aware ya, cukup apa istilahnya ya, memberikan perhatian, menaruh perhatian terhadap masalah akuntansi. Sehingga kemudian berusaha membicarakan hal tersebut ya. Nah, kemudian jadi masalah alokasi kemudian ditekankan, play-nya itu lebih pada reasonableness. Jadi ada alasannya, ada argumennya. Atau lebih pada ketepatan dan tidak untuk tujuan itu pembuktian. Jadi kayak misalnya alokasi untuk beban depresiasi gitu kan. Kemudian tujuan kita tuh nggak untuk membuktikan bahwa memang nilai bukunya itu sebesar itu, karena kan pasti nggak sama kan antara nilai buku misalnya dengan tadi exit price accounting. Tapi fokus utamanya itu ada pada yang penting ada alasannya gitu kan, dan kemudian alokasinya itu appropriate alias tepat, jadi make sense ya, masuk akal ya. Kemudian misalnya tadi ya kontradiksi pengakuan pendapatan, kemudian ada konservatisme dalam hal ini. Oke, nah kemudian berikutnya adalah isu untuk auditor ya Mas dan Mbak, karena begitu ada isu di accounting, ini pasti muncul nih isu-isu yang terkait dengan bidang auditing. Oke, yang pertama, auditor itu menghadapi isu terkait dengan perbedaan ya antara beban dengan aset, kemudian periode di mana beban ini diakui, dan pengukuran yang tepat atas beban. Jadi itu isu-isu yang dihadapi oleh auditor. Sehingga auditor kemudian sangat concern dengan misalnya adanya big bet. Big bet itu jadi apa ya? Penghapusan atau alokasi beban itu pada satu periode tertentu gitu ya. Jadi yang harusnya nanti diakui sekarang. Supaya apa? Ya, kalau laba kita sekarang pas tinggi gitu kan. Nah, beban-beban yang harusnya diakuinya nanti ditarik aja ke sekarang supaya apa? Kalau misalnya laba periode depan itu ternyata rendah, ya kan bebannya udah diakui sekarang nih pas laba kita lagi tinggi-tingginya, sehingga apa? Nanti periode depan kita sudah berhemat beban karena bebannya udah ditarik pada periode sekarang. Nah, peristiwa itu ya bagian dari manajemen laba itu yang disebut sebagai big bet ya, atau cookie jar accounting. Jadi dimasukkan dalam toples tuh bebannya ya, kemudian dialokasikan pada periode akuntansi di mana labanya itu tinggi, pendapatannya itu tinggi sehingga labanya akan tinggi. Nah, kita kan berhemat atau bisa ngirit beban ya. Jadi kembali lagi, pada saat mungkin nanti di masa depan, periode berikutnya ya, pendapatan kita sedang turun, laba kita masih relatif aman. Kenapa? Karena beban di periode depan kita tarik ke periode sekarang. Saya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua ya, konsep-konsep seperti matching ya, kemudian konservatisme, ini tidak akan membantu apabila ya mereka itu mendistorsi informasi sehingga apa? Akan mengurangi kegunaannya.
Oke, kemudian berikutnya ya, manajer ini memiliki insentif atau memiliki manfaat jika dia itu mendistorsi beban. Tadi ya, manajer kan memiliki kepentingan pribadi. Contohnya misalnya ada manajer yang ingin bonusnya tinggi. Kalau manajer ingin bonusnya tinggi, maka apa? Pendapatannya harus tinggi, bebannya kecil, kan seperti itu ya. Karena apa? Bonusnya itu terikat pada laba perusahaan. Jadi dia akan membuat metode alokasi beban di mana dia itu akan meningkatkan laba perusahaan supaya bonus dia menjadi naik. Jadi tadi ya, manajer itu kemudian memiliki manfaat kalau dia mendistorsi informasi tentang beban. Sehingga apa? Seringkali ya, beban ini menjadi bagian dari menjadi target ya untuk manipulasi laporan keuangan. Ya, karena kalau bebannya diperkecil, maka apa? Labanya akan naik sehingga bonusnya naik. Tapi kalau misalnya Bu, kok ada sih yang milih pengakuan beban yang dia itu lebih tinggi bahkan ya. Ya, bisa juga. Contoh misalnya ya, kalau perusahaan ingin menghindari membayar pajak yang tinggi, maka laba itu kan harus diturunkan. Laba diturunkan dengan cara apa? Ya, yang pertama, ya, kalau pendapatannya nggak bisa diturunkan, ya udah. Tapi kemudian apa? Bebannya itu dinaikkan ya menggunakan metode akuntansi yang bisa meningkatkan angka laba, meningkatkan beban perusahaan sehingga labanya akan turun. Kalau labanya turun, maka apa? Pajak yang dibayarkan juga akan turun. Seperti itu ya. Nah, itu contoh. Oke, nah ini beberapa summary ya terkait dengan materi. Oke, baik Mas dan Mbak. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan. Dari saya belum ada, Bu. Oke. Ya, mungkin yang lain? Belum ada. Oke, baik kalau belum ada harapannya karena udah paham ya, hopefully. Kalau belum, mungkin Mas dan Mbak ya, ada semua bisa mempelajari ulang ya materi yang terdapat di buku dan nanti kita bisa diskusikan ya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bergeser ke presentasi dan diskusi ya, di mana Anda bisa melihat bahwa dalam praktek akuntansi itu seringkali terjadi fraud atau terjadi kecurangan akuntansi. Nah, kecurangan akuntansi ini salah satunya itu ya tadi ya caranya adalah dengan mendistorsi ya beban yang dicatat oleh perusahaan. Gitu ya. Oke. Baik, untuk kelompok presenternya udah siap Mas dan Mbak? Udah siap belum untuk kelompok presenter? Oke, makasih Mbak Jessica udah share untuk presensinya. Oke, silakan presensinya bisa mulai diisi ya. Oke, kelompok presenter udah siap. Siapa yang presentasi hari ini? Kelompok 12, Bu. Oke, kelompoknya Mbak Cindy. Iya, benar, Bu. Oke, that's very good. Oke, silahkan ya. Nanti kita lihat beberapa cara ya atau nakalnya para akuntan, nakalnya perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan. Oke, begitu ya. Selamat siang. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang pemalsuan laporan keuangan pada General Electric. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan pertama, Cindy Teresia Taruli Sitompul dengan NIM 202114008. Yang kedua, Marcelina Elisa Putri dengan NIM 202114013. Dan yang terakhir, Anastasia Sophie Ayu Wulandari dengan NIM 202114013.
Untuk topik yang akan kami bahas, yang pertama itu mengenai kronologi kasus, yang kedua pelanggaran, yang ketiga prinsip akuntansi, yang keempat dampak, dan yang terakhir itu tentang peran akuntansi ke depannya. Untuk yang pertama, kronologi kasus, ini berawal dari penurunan saham General Electric sebesar 11% ke level 8,01 US dollar per saham. Hal ini merupakan buntut dari laporan yang mengklaim bahwa perusahaan ini memanipulasi laporan keuangannya untuk menyembunyikan masalah keuangannya. Dengan mengganti format laporan keuangan setiap 2-4 tahun sekali yang menjadikan kinerja tidak dapat dianalisis. Marco Polos bersama timnya menghabiskan 7 bulan menganalisis laporan keuangan General Electric yang menyatakan bahwa General Electric melakukan penipuan sebesar 38 miliar US dollar. Namun, CEO Launer Corp menanggapi bahwa pernyataan Marco Polos mengenai laporan keuangan itu tidak benar dan bermaksud ingin mendapatkan profit volatilitas saham General Electric. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, selanjutnya mengenai pelanggaran kasus. Jadi di General Electric Company ini terjadi kasus manipulasi laporan keuangan yang dimana adanya ketidakakuratan dalam penyajian laporan keuangan tersebut, sehingga terjadi banyak sekali kecurangan yang ada di dalamnya. Misalnya seperti adanya dugaan penggelembungan dana di dalam unit asuransinya, serta perusahaan juga tidak melakukan perhitungan pada bisnis migasnya secara benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini jika ditanya PSAK berapa yang dilanggar. Jadi di sini dari General Electric Company itu melihat dari kasus tersebut PSAK atau yang kita kenal dengan sebutan pernyataan standar akuntansi keuangan yang dilanggar pada General Electric, yaitu terdapat pada PSAK 65 yang berkaitan dengan kekuasaan laporan keuangan atas invest. Nah, kasus ini mengklaim bahwa perusahaan multinasional atau GE General Electric ini telah memanipulasi laporan keuangan dengan mengganti format laporan keuangan setiap 2-4 tahun sekali. Namun atas hasil dari Chief Executive Officer atau CEO dari General Electric, Lawrence Culp mengatakan bahwa ternyata perkataan dari Marco Polos itu tidak benar mengenai laporan keuangannya. Di mana hal ini membuat Marco Polos dan klien hedge fund-nya itu bisa mendapatkan keuntungan dari volatilitas saham GE. Sehingga konsep yang berikutnya, sehingga konsep akuntansi yang tidak ditaati dari kasus ini terdapat pada kesinambungan, yaitu pada penipuan format laporan keuangan yang setiap beberapa tahun sekali, yang mana membuat kinerja tidak dapat dianalisis. Nah, selain itu, berkaitan dengan konsep kesatuan usaha atau informasi keuangan perusahaan ini tidak sesuai dengan standar akuntansi, yaitu menyembunyikan kerugian yang makin besar seiring dengan bertambah tuanya pemegang polis asuransi General Electric ini. Bisa di next. Oke, jadi ini berikutnya tentang prinsip akuntansi. Nah, ini juga berkaitan dengan refleksi kami dari kelompok, uraian kami dari kelompok. Jadi semakin maraknya tantangan yang dihadapi oleh perusahaan baik di luar negeri maupun di dalam negeri itu membuat banyak faktor-faktor yang menjadikan perusahaan tersebut itu mengalami kerugian yang cukup bahkan besar. Nah, adapun permasalahan perusahaan itu diantaranya utang yang membengkak, tuntutan hukum pemegang saham, bahkan pasar pembangkit listrik yang lemah. Nah, kita sebagai mahasiswa akuntansi perlu adanya menggali dan memahami prinsip dari kasus-kasus tersebut agar kedepannya menjadi pengalaman yang lebih baik. Nah, melihat aspek-aspek tersebut di sini itu ada 6. Yang pertama, keadilan. Nah, dalam kasus ini di mana terdapat penjaminan hak bagi setiap orang.
keadilan harus ditegakkan dengan menjamin penyelidikan dan pengadilan dilaksanakan dengan transparan dan profesional. Perilaku menguntungkan diri sendiri bagi kami sudah menciderai nilai keadilan. Jadi perilaku tersebut itu harus ditinggalkan. Kemudian ada prinsip akuntansi yang kedua, kebenaran. Jadi menutup-nutupi fakta dan bukti yang benar, seburuk apapun kebenaran itu, jelas akan menghancurkan nilai kebenaran. Apalagi berupa sebuah memanipulasi laporan keuangan, yang mana ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan bagi orang banyak. Jadi jujur adalah sikap yang menjadi keunggulan seseorang dalam dunia bisnis. Nah, itu juga tertera pada prinsip akuntansi yang ketiga, kejujuran. Sesuai dengan pengadopsian standar akuntansi internasional, perusahaan itu tentu dalam mencatat laporan keuangan dan dalam pelaporannya harus menyajikan laporan yang relevan dengan peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan dan tepat waktu dalam pelaporannya. Nah, selain itu adanya transparansi dalam biaya-biaya yang tercatat agar semua lebih jelas, sehingga nantinya dalam pengambilan keputusan itu tidak menyesatkan berbagai pihak dan tidak menimbulkan kerugian. Karena pertanggungjawaban perusahaan dalam penerapan standar akuntansi itu sangat penting. Kemudian itu ada integritas atau moral. Nah, sebagai akuntan tentunya moral itu harus dijunjung tinggi karena memang bersangkutan dengan publik dan membawa pengaruh yang besar untuk perusahaan. Jadi setiap keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan berbagai hal supaya dapat dipercaya dan tidak merugikan orang lain bahkan perusahaan. Terus berikutnya kepedulian. Nah, persoalan kasus dari General Electric ini membuat pengaruh yang besar pada prinsip kepedulian, di mana seorang penasihat untuk dana pensiun serikat meminta General Electric untuk bekerja sama dengan perusahaan jasa profesional yaitu KPMG sebagai auditor perusahaannya. Adanya kerjasama ini dibutuhkan karena atas pengalaman serangkaian kesalahan metode dan kesalahan strategis yang mengguncang kepercayaan investor pada perusahaan. Hal ini membawa kita pada keselarasan dengan sesama pelaku usaha. Dan yang terakhir yaitu kepekaan. Kita juga perlu memiliki kepekaan terhadap kebutuhan di dalam organisasi kita maupun di masyarakat luas. Usaha apa yang kita bisa lakukan untuk memberi bantuan yang berdampak positif bagi sesama. Bisa di next. Nah, untuk materi berikutnya bisa kembali ke materi kedua. Oke, untuk selanjutnya itu mengenai dampak dari pelanggaran dampak yang didapat oleh perusahaan dari pelanggaran tersebut. Yang pertama itu bagi masyarakat, yaitu penurunan kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut. Hal ini secara langsung akan berpengaruh terhadap penurunan harga saham. Untuk yang kedua, bagi investor yang melakukan investasi di perusahaan tersebut, juga akan mengalami kerugian yang sangat besar. Lalu yang terakhir, itu berpengaruh terhadap perekonomian. Karena sudah kita ketahui bahwa General Electric ini merupakan sebuah perusahaan multinasional dan karena adanya kasus ini bisa berpengaruh pada perekonomian dunia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai peran kita sebagai calon akuntan untuk menghindari adanya kasus-kasus seperti ini, kita bisa yang pertama meningkatkan sikap profesionalisme. Dapat menjunjung tinggi etika profesi dalam sebuah perusahaan yang dihadapi. Lalu yang kedua ada memperkuat sosialisme, di mana dengan membangun hal-hal kecil seperti implementasi kode etik, misalnya pada perkuliahan. Yang ketiga yaitu pengkoreksian laporan keuangan, dengan memperhatikan standar akuntansi atau standar yang berlaku di dalam perusahaan agar tidak terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian. Next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya?
Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Halo? Nggak diancam, nggak boleh nanya kan? Jangan-jangan diancam. Yang nanya wajib ini, wajib neraktir gitu. Nggak ya? Oke, benar? Are you sure nggak ada pertanyaan sama sekali? Oke, baik Mas dan Mbak. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa ditutup ya untuk presentasi dan diskusinya ya. Bu, saya mau bertanya tapi kan saya kelompok Oke. berkaitan dengan ujian akhir, Bu. Oh iya, kita ujian tanggal berapa ya kemarin? Sorry. Bisa dicek, saya agak lupa. Tanggal 13 hari Selasa, Bu. Oke. Itu daring apa luring, Bu? Itu dia. Saya belum nanya ke sekretariat sih, Mbak. Jadi kan masih tanggal 13 ya, mungkin kita masih ada waktu. Sementara saya minta info ke sekretariat ya, baiknya daring atau luring. Kalau biasanya seperti apa, Mbak? Kira-kira dosen yang lain gimana? Dosen yang lain ada yang luring, ada yang daring, Bu. Kalau daring itu diselenggarakannya apa istilahnya? Artinya selama pakai Zoom meeting, waktunya dibatasin atau model take home exam? Atau ini ya, saya konfirmasikan dulu aja ya Mbak Cynthia, soalnya saya fokus pada mempersiapkan soalnya, nanti apakah misalnya mau daring atau luring, misalnya oke, berarti hadir. Saya nggak tahu juga apakah ada nanti yang mengawasi atau tidak selama proses ujian. Nah, itu mungkin yang harus saya konfirmasikan dulu ke sekretariat ya. Kemudian kalaupun daring, apakah modelnya dikerjakan selama